We're talking tiny little bit about legacy. Apa yang kita pengen tinggalkan saat kita udah nggak ada? Apa yang Kiki Fatmala pengen saat nanti pasti kan waktunya ada for us to take off, you know, take off dipanggil dan kembali kepada Tuhan. Apa yang Mbak Kiki pengen orang mengingat dari seorang Kiki Fatmala? Aku sih pengen sekarang yang aku jalanin udah usia seperti ini ya. Aku pengen ibadah, mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, pasti. Terus aku pengen menjadi manusia yang lebih baik. Aku ingin menjalankan, bukan cuma mendengarkan firman, tapi aku ingin menjalankan firman itu. Jadi aku menjadi pelaku. Ya, jadi pelaku firman. Aku tuh emang bener-bener sekarang, hidup ngapain sih ngoyo-ngoyo? Sampai sekarang aku udah mulai mikir, gue umur 51. Kalau Tuhan kasih gue umur 10 tahun lagi, 15 tahun, itu udah bagus. It's already bonus ya. Iya kan. Terus aku sekarang udah nggak mau ngoyo-ngoyo karena aku kan nggak punya anak. Aku nggak punya anak, terus gini, ngapain ya goyo-ngoyo kayak dulu beli rumah, beli ini, banyakin properti apa. Kalau gue mati buat siapa? Udah mulai kepikiran seperti itu loh, Mel. Sekarang udah mulai. Jadi aku sekarang tuh udah nggak terlalu greedy sama duniawi nggak. Aku udah mensyukuri apapun yang ada. Berkat yang Tuhan kasih. Iya, aku tuh bersyukur kayak misalkan aku punya ini aja dulu suka gini, ini kurang, itu kurang. Benar. Tuhan terima kasih, aku udah punya ini, udah punya ini, terus aku selalu lihat yang ke bawah. Banyak orang lebih susah, Tuhan tuh baik. Sometimes we forget ya. Karena punya teman-teman artis, dia punya mobil ini, dia punya mobil udah nggak lihat itu lagi. Aku mensyukuri apa yang udah ada sekarang. Susah nggak untuk bisa obedience dan tunduk sama apa yang Tuhan mau? Enggak susah. Nggak sulit nggak ya? Susah. Oke. Tuhan baik. Dan baik. God is good all the time. Dan kamu rasain, maksudnya setelah kamu berusaha untuk tunduk dan patuh dengan apa yang Tuhan mau, how do you feel right now with Chris? Aku ngerasa lebih damai. Terus aku lebih banyak sukacita ya. Aku nggak terlalu mikirin yang duniawi, yang mau ini gitu, enggak. Jadi aku sekarang seneng ada teman hidup yang bisa aku apa-apa bisa ajak ngobrol. Kalau aku sakit ada yang ngurusin. Terus keluarga aku juga, dia juga care sama keluarga aku. Seperti itu. Tadi Mbak Kiki sempat bilang bahwa ada traumatik yang besar sampai 14 tahun sendirian. Sampai akhirnya memutuskan menikah sama Chris. Traumatik itu gimana cara untuk sembuh? Karena aku percaya banyak orang perempuan yang kehajar mungkin dengan perselingkuhan, mungkin dengan pemukulan, trust issue, anything, sampai akhirnya it's hard to moving on dengan pasangan yang baru. Menutup diri, for the rest of my life, I just gonna be alone. Kok lo bisa membuka diri dan percaya lagi sama laki-laki? Aku banyak doa. Aku cuma minta sama Tuhan kalau memang dia yang terbaik, persatukan. Tapi kalau dia nggak terbaik, jauhin. Jauhin. Itu aku banyak doa. Aku selalu doa sebelum aku memutuskan satu pernikahan sama Chris, aku dibawa dengan doa. For 51 years old, how do you see life right now? Seorang Kiki Fatmala tuh melihat hidup seperti apa sih sekarang? Hidup sekarang aku gini, jalanin aja apa adanya. Aku sekarang udah nggak terlalu ngoyo, nggak kayak zaman dulu waktu aku masih muda. Aku tuh terlalu berambisi untuk make money. Karena aku ngerasa umur aku 40, aku nggak mau kerja terlalu berat. Aku harus punya ini. Aku orangnya terlalu pekerja banget, dan aku jarang tidur apa segala macam. Pokoknya motivasi aku kerja di dunia entertain, cari uang, beli properti, jual beli. Aku orang yang tidak mau tergantung dari laki-laki. Aku orang independen, punya sendiri semua. Saat ini? Sekarang aku bersyukur sekarang tidak berlebihan, tapi juga aku nggak kekurangan. Everything is enough. Tuhan tuh baik sama aku. Sekarang, dicukupkan ya Mbak? Dicukupkan. Pokoknya aku ngerasa bersyukur sudah cukup lah, walaupun aku nggak kerja gitu ya. Aku nggak usah kerja. Walaupun aku nggak punya suami, aku udah cukup untuk aku sendiri. Tapi sekarang aku bersyukur aku dikasih suami yang juga tanggung jawab. Dia memberi tiap bulan untuk tanggung jawab dia. Aku ngerasa gini, enak juga ya punya suami tiap bulan dia ngasih duit. Udah lama nih nggak gini. Udah lama nih nggak pernah begini nih. Biasanya nyari duit sendiri kan. Tapi dia sangat bertanggung jawab, walaupun dia tahu aku punya. Misalkan, aku dapat uang kontrakan karena aku ada beberapa sewain rumah apa gitu. Terus aku punya uang nih, aku bilang gitu. Ya udah, uang kamu. Pokoknya dia tanggung jawab orangnya. Tiap bulan aku tetap dikasih. Terus kalau dia misalkan dia dapat sesuatu gitu ya, bonus atau apa, dia lebih mementingkan beliin buat aku daripada buat dia sendiri. That's nice. Itu sangat bertanggung jawab orangnya. Including the fact that Mbak Kiki saat ini belum punya
anak, belum punya baby, you still being grateful to God atau tetap masih pengen punya? Oh enggak, sekarang usia aku udah nggak muda lagi, jadi aku juga bilang sama suami aku, dari kita baru pertama kali kenal, dia bilang gini, dia udah ngajakin kawin, terus dia bilang gini, saya pengen deh punya anak 5, katanya gitu. Iya, itu 7 tahun yang lalu. Terus aku bilang gini, 5, jangankan 5, 1 aja aku nggak bisa kasih sama kamu. Dia kaget. Aku jujur dari awal, karena apa? Aku punya masalah yang aku memang nggak bisa punya anak. Oh, you knew it already? Iya, karena dulu waktu aku kawin yang 14 tahun yang lalu, aku tuh udah berusaha bikin bayi tabung. Aku udah berusaha untuk IVF, dan itu semua gagal. Dan pada saat itu aku yang sedih, depresi, yang kayaknya, aduh, kayaknya yang nggak, Tuhan tuh kok nggak adil sih gitu ya, kok aku nggak dikasih anak. Ada saat-saat seperti itu. Tapi pada akhirnya sekarang aku lebih menyadari namanya namanya anak itu hadiah dari Tuhan. Mungkin jalan hidup aku memang udah seperti ini, jadi aku udah syukuri aja. Terus aku coba berpikir positif. Orang yang punya anak juga problemnya banyak. Jadi ya aku sampai sekarang bukan karena aku nggak mau punya anak, tapi memang aku nggak bisa. Gitu. Jadi aku bersyukur sama Tuhan. Aku bersyukur sama Tuhan. Mungkin ada maksud Tuhan juga baik di balik itu. Kenapa aku nggak dikasih anak? Jadi aku sekarang lebih apapun aku syukurin. Aku selalu mengucap syukur apapun. Kamu tadi cerita soal pengalaman your spiritual journey. So, one of the persons yang membantu kamu adalah Pastor Philip Mantova. And you got experience, dikuatkan juga, dan akhirnya ketemu dengan in a funny way sebenarnya gitu. Tapi we believe it's a God's way. Boleh sharing? For me, dibantu dengan keluarga gereja. Itu juga amazing story, bukan cuma Ko Philip tapi juga dengan Pastor Michael. Itu dia dari gereja GSJS dan kami nggak tersangka, kami tinggal di hotel di Surabaya, gereja dua-duanya dibawa. So pagi ke sini, sore ke sana. Satu hari 2 kali ibadah. But for me, I've always dulu nggak mau ke gereja sama sekali. Awal-awalnya nggak mau. Walaupun dia ke gereja nggak mau karena nonton UFC dia. Ya, I love UFC. Pagi minggu UFC. Oh wow. Lagi nonton UFC atau hangover dari sebelum. Dulu bertemannya ngomong-ngomong, sekarang sama dia ya. Betul. Dulu. I like to party. Tapi itu juga waktu ke gereja, pas ke Surabaya saya bisa gereja sehari, pagi sampai jam 6. Nggak keluar dari gereja ya, we just sit and understand, because itu semuanya masuk, semuanya masuk, and itu masuk akal, itu buat saya, ini buat Kiki, ini buat adiknya, ini buat adik saya, so we always, itu juga bagi kami kasih kekuatan, and I believe, percaya 100% kalau nggak ada yang teman-teman gereja dengan teman-teman the same faith, kami nggak mungkin here today, nggak mungkin, because sebelum ke Singapura juga pasti ke sana dulu ketemu Ko Philip, ketemu Pastor Michael, we have di Jakarta Pastor Fuji, pasti Singapura juga. Itu juga satu mukjizat. Kami nggak tahu. Ko Philip ngomong, Chris, kalau kamu di Singapura, gereja ada di sana ya. Oke, siap. Kami di hotel mau booking Grab, mau ke gereja di samping, jalan kaki lagi. Sebelah hotel. So everything for me is not coincidence. Ini semuanya udah di planning dengan Tuhan. Dulu saya nggak mau, I think dengan proses ini, Kiki dulu nggak pernah ambil Alkitab sama sekali. Sekarang dia baca every day. Karena mata aku kan satu kiri nggak buta, yang kanan buram. Ya kan udah faktor usia, jadi kan harus pakai kacamata. Jadi aku paling nggak gitu suka kalau baca. Pagi tulisannya dengar ibadah online, dengar, karena aku nggak suka membaca. Tapi ada dia beliin iPad yang bisa baca dan lihat Zoom. Tapi kayaknya kok baca kurang resep ya? Kayaknya kurang resep kan kayak. Jadi aku tuh baca dengan sampai pusing-pusing pala, aku tetap baca dari atas. Tapi setelah hidup kami sekarang, hampir dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu itu ibadah online. Iya, tiap hari, tiap malam. Kita tahu misalkan di hari Selasa ini Michael Gunawan, Rabu ini Ko Philip. And then dulu kan Friday night pasti ke bar ya. Sekarang ada connect group namanya. So connect group itu jam 8, kira-kira sampai jam 10. We can't go anywhere. Saling menguatkan tapi itu juga for me lebih baik di sana daripada di bar. Itu yang kamu rasain sekarang. Dulu teman kamu semua yang suka minum, sekarang semuanya pendeta.
And saya juga now I want to serve God. So saya juga udah ngomong kalau ada gereja yang saya bisa bantu, yang maunya jadi usher, mau jadi apa, I'm there. Amin. Wow. So, tapi dengan gereja kami ada prosesnya, harus sekolah A, B, C, kalau udah selesai baru bisa Sama, same like in my church. Untuk So serve. I'm udah halfway there, and hopefully in the next few months udah selesai. Dan Oh, udah sekolah. Udah. Untuk jadi apa namanya a voluntary Yes. di gereja, jadi Yes. sukarelawan. Iya guys, jadi di beberapa gereja itu, including in my church sama mungkin di gereja kalian juga. Jadi untuk melayani itu kita harus ada sekolahnya dulu. Karena kadang-kadang ada orang yang datang cuma satu on off and then go, ya kan? Dia ini orang bener-bener nggak pengen pelayanan. Kalau nggak dibayar loh, ya? It's for free, right? Gitu. So I was very fortunate. Philip came to Jakarta, and I was asked to be his companion. Wow. So bawa ke stage and spend time with him personally. And for me, I'm siap. So when I see that, sekarang disuruh ke gereja pagi ke malam, siap.